Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nandawati, NPM 202200011. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kuswono, MPD. 1. Sejarah sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lampau memiliki pengertian sejarah secara negatif dan positif. Jelaskan pengertian sejarah secara negatif dan positif. Pengertian sejarah secara negatif. 1. Sejarah itu bukan mitos. Bahasa Yunani, mitos berarti dongeng, sama-sama menceritakan masa lalu. Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas, kejadian yang tidak masuk akal orang masa kini. Dalam mitos, tidak ada penjelasan tentang kapan peristiwa terjadi. Sedangkan dalam sejarah, peristiwa persis diceritakan kapan terjadi. 2. Sejarah itu bukan filsafat. Sejarah sebagai ilmu dapat terjatuh sebagai tidak ilmiah bila dihubungkan dengan filsafat. Sejarah dimoralkan. Sejarah sebagai ilmu yang konkret dapat menjadi filsafat yang abstrak. 3. Sejarah bukan ilmu alam. Ilmu alam termasuk ilmu-ilmu sosial tertentu, bertujuan menemukan hukum-hukum umum atau bersifat nom-otentis. Bahasa Yunani nomo berarti hukum dan titenai berarti mendirikan. Sedangkan sejarah berusaha menulis hal-hal yang khas atau bersifat ideologis. Yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Sejarah berbeda dengan sastra, setidaknya dalam 4 hal. 1. Cara kerja. 2. Kebenaran. 3. Hasil keseluruhan. 4. Kesimpulan. Dari cara kerjanya, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir di kehidupan sebagai mana dimengerti oleh pengarangnya. Pengertian sejarah secara positif. Sejarah secara ilmu. Sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta. Bahasa Latin, factus berarti apa yang sudah selesai. Kebenaran sejarah terletak dalam kesadaran sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas, sehingga diharapkan ialah kecocokan antara pemahaman dan fakta. 1. Sejarah ialah ilmu tentang manusia. 2. Sejarah ialah ilmu tentang waktu. 3. Sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. 4. Sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya, dan terperinci. 2. Sejarah sebagai memori kolektif bangsa tentu memiliki kegunaan dalam kehidupan berbangsa. Jelaskan kegunaan sejarah. 1. Guna intrinsik. Ada setidaknya 4 guna sejarah secara intrinsik. 1. Sejarah sebagai ilmu. Banyak contoh sejarawan bukan orang yang memang terdidik untuk menjadi sejarawan, tetapi penulis sejarah dapat datang dari mana saja. Contohnya, wartawan, guru, penulis, sastrawan, dan pendeta. Boleh saja menulis sejarah. Sejarah adalah ilmu yang terbuka. 2. Sejarah secara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan yang belum mengenal tulisan pada umumnya mengandalkan sejarah. 3. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. 4. Sejarah sebagai profesi. Guna ekstrinsik. 1. Sejarah sebagai pendidikan moral. 2. Sejarah sebagai pendidikan penalaran. 3. Sejarah sebagai pendidikan politik. 4. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan. 5. Sejarah sebagai pendidikan perubahan. 6. Sejarah sebagai pendidikan masa depan. 7. Sejarah sebagai pendidikan keindahan.
Yang ketiga, sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah saat ini tidak banyak diminati oleh sebagian generasi milenial. Jawaban saya, mungkin di kalangan milenial saat ini berpikiran bahwa sejarah itu menghafal materi-materi yang diberikan atau materi yang diajarkan dianggap terlalu banyak dan dianggap oleh sebagian siswa atau pelajaran yang membosankan. Bahwa dasarnya seluruh pelajaran dituntut atau mewajibkan siswanya menghafal. Contohnya, menghafal rumus-rumus kimia, rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, terus dan menghafal surat-surat. Yang keempat, solusi apa yang Anda berikan untuk menemukan kesadaran sejarah bagi masyarakat saat ini? Menurut saya, menemukan kesadaran sejarah kepada masyarakat harus dilakukan dengan cara kreatif dan inovatif agar mudah diterima di lingkungan masyarakat. Memberi wawasan kepada masyarakat tentang perjuangan kemerdekaan pada zaman dahulu, karena dengan ilmu sejarah kita dapat mengetahui hal-hal yang penting yang ada pada zaman dahulu. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.